Halo, selamat berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan memulai di tema yang baru, yaitu seni musik. Nah, seni musik ini terdiri dari dua bagian, tetapi pada bagian pertama ini kita akan membahas secara khusus pada bab 3 saja. Bab 3 ini berbicara tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu pengertian dari lagu daerah itu seperti apa. Nah, lagu daerah atau musik daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Ada pengertian musik secara umum ya yang pasti teman-teman sudah ketahui juga. Pengertian musik di Nusantara adalah karya musik tradisi yang dipopuleri di suatu daerah. Selain itu, musik Nusantara juga muncul dan disebarkan secara turun-temurun. Nah, musik yang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan budaya setempat. Nah, untuk itu perlu kita ketahui dulu faktor yang mempengaruhi pasang surutnya musik di suatu daerah atau musik Nusantara. Nah, pertama-tama ada faktor musik Nusantara tumbuh dan berkembang di daerah setempat. Kemudian pasti menggunakan bahasa daerah sehingga orang di luar daerah kesulitan untuk mempelajari lirik lagunya. Yang ketiga, daerah lain merasa tidak memiliki musik di luar daerahnya. Keempat, musik Nusantara tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya setempat. Kelima, masyarakat setempat kurang merespon. Yang keenam, musik daerah tidak populer di daerah lain. Ya, itu secara umum gambaran mengapa musik tradisional itu mengalami pasang surut ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu atau mengetahui bagaimana ciri dari musik daerah tersebut. Ya pasti kalian semua sudah pernah baca ya, sudah pernah mengetahui sebelumnya. Yaitu pertama-tama adalah lirik atau syairnya menggunakan bahasa daerah seperti yang tadi sudah dijelaskan di pengertiannya. Kemudian iringan musiknya berupa alat musik daerah setempat. Ya, ada kekhasannya masing-masing. Dan yang ketiga, lagu daerah umumnya tidak terlalu panjang ya. Sangat pendek ya, sangat singkat lagu daerah. Dan yang keempat, lagu daerah banyak yang tidak dikenal penciptanya. Iya ya, itu sangat umum dari dulu ya. Bahkan kita tidak tahu lagu daerah kita ini, lagu Lampung ini banyak sekali ya. Kita tidak tahu penciptanya yang mana ya, seperti itu. Itu adalah ciri dari musik daerah. Berikutnya, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ada beberapa fungsi yang akan kita pelajari, tapi sebelumnya kita mengetahui dulu, penampilan musik daerah di Indonesia sering dikaitkan dengan musik tradisi. Ya, benar ya. Nah, musik daerah ini kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Nah, kalian pasti juga sudah mengenal jenis-jenis musik yang digunakan untuk upacara adat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, secara umum musik berfungsi sebagai media rekreatif atau sarana hiburan untuk meninggalkan segala macam kepenatan, keletihan, kelelahan dalam aktivitas sosial atau dalam kegiatan beraktivitas kita sehari-hari.
Nah, berikut ini kita akan mencari tahu lebih rinci fungsi dari musik bagi masyarakat kita. Nah, yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat. Ya, sebagai sarana upacara adat. Nah, musik daerah dianggap memiliki kekuatan magis, ya, sehingga musik daerah sering terlibat dalam berbagai upacara adat. Ini kita bisa lihat contoh di sini, ada gambar upacara merapu yang berada di daerah Sumba. Ya, masyarakat menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiringi kepergian roh ke pantai Merapu atau ke alam kubur. Ini, seperti ini gambarannya ya. Yang kemudian kita bisa lihat contoh di daerah Jawa Barat, itu ada upacara Serenteun. Ini ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, apa sih maksudnya? Ini menggunakan alat musik angklung ya, biasanya menggunakan alat musik angklung. Nah, biasanya ini sebagai acaranya pada waktu panen padi. Ya, panen padi ketika musim panen tiba. Selain sebagai upacara adat, nah, musik juga tadi sudah dijelaskan sebagai pengiring tari. Kalian pasti tahu ya, dan kalian pasti sudah biasa melakukan atau mempraktekkan tarian tradisional dan biasanya diiringi oleh lagu-lagu tradisional. Nah, sebagai musik pengiring tari, irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Nah, pada dasarnya tari daerah hanya bisa diiringi oleh musik daerah tersebut. Ya, misalnya ya tari Bali. Tari kecak dari Bali pasti musik yang cocok adalah musik khas dari Bali. Tari Pakarena pasti ya cocoknya dengan musik yang khas di daerah Sulawesi sana. Atau kalau kita mau melihat atau pernah melihat tari Mandalika, itu alat musiknya pasti khas dengan daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga dengan daerah-daerah lainnya, dari Jambi, Papua, dan sebagainya. Ya, khas dengan daerahnya masing-masing. Misalnya tari sembah dari Lampung. Nah, itu biasanya menggunakan musik tradisional Lampung seperti itu. Yang berikutnya, fungsi musik juga sebagai media bermain. Nah, apa saja ya? Mari kita lihat bersama. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan dapat digunakan sebagai media bermain anak-anak. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar lagu-lagu ini. Cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah ini menjadi kekhasan dan bahkan masih ngetren ya sampai zaman sekarang ini. Ada lagu ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Itu sering kalian nyanyikan atau kita nyanyikan ya. Ambil-ambilan dari Jawa Barat dan sebagainya. Ya. Ame-ame, po ame-ame dari Betawi. Ya, banyak sekali dan silakan kalian juga bisa menambah sendiri dari buku atau dari internet ya. Dan yang berikutnya adalah sebagai media penerangan. Apa maksudnya ini ya? Nah, lagu sebagai media penerangan biasanya digunakan sebagai iklan layanan dalam masyarakat. Nah, biasanya lebih memiliki pesan moral atau pesan sosial ya seperti itu terkait dengan adat istiadat dan sebagainya atau kebiasaan daerah setempat. Nah, pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan dapat berisi tentang seperti ada pemilu, ada KB, penyakit AIDS dan sebagainya. Kalau sekarang nih masa pandemi, pasti kalian sering mendengarkan lagu Dunia Sedang Berduka. Itu bukan musik tradisional, tapi artinya di situ ada pesan moral yang mau disampaikan. Ya, disampaikan sesuai dengan situasi daerah
pada saat itu. Bisa saja masa sulit seperti ini pasti ada lagu yang berkaitan dengan itu sebagai pesan moral atau pesan sosial bagi kita semua. Atau juga yang bernuansakan religius, ya, seperti ada musik qasidah, ada sipin yang syair-syairnya dari disadur dari atau dikutip dari kitab suci atau Al-Quran atau dari kitab suci yang lainnya. Baik, yang berikutnya kita akan memasuki tentang poin B, teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Pasti sangat berbeda dengan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik modern ya. Baik, seperti apa tekniknya? Nah, pada dasarnya teknik bernyanyi dalam musik daerah sama ya, pada umumnya sama. Sedangkan gaya dalam bernyanyi lagu daerah biasanya cenderung bersifat turun-temurun dari nenek moyang kita sesuai dengan ajaran daerah atau kondisi daerah masing-masing. Gaya khasnya adalah liriknya yang menggunakan bahasa daerah setempat, seperti tadi kita ketahui dari pengertiannya ya. Dan kemudian susunan melodi yang sangat sederhana dan teknik pengucapannya atau artikulasinya juga disesuaikan dengan daerah setempat juga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah alat musik tifa ya. Alat musik tifa khas dari Papua. Nah, gaya bernyanyi dengan diiringin alat musik tifa ini pasti mereka bermain dan bernyanyi secara berkelompok dan itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa, bernyanyi sambil menari ya, sambil memainkan alat musik ini dan itu seru sekali ya. Nanti kita bisa lihat gambarnya atau di video selanjutnya. Dan ketika bernyanyi dan bermain musik, pasti yang dibutuhkan adalah stamina yang kuat ya, harus jaga, harus benar-benar sehat. Nah, kenapa kalau saudara-saudara kita atau teman-teman kita di Papua sering menyanyi sambil menari dan ini menjadi ciri khas mereka. Kenapa mereka sangat kuat sekali ya? Nah, ternyata rahasianya adalah mereka sering makan ulat sagu dan itu sangat kaya akan protein ya. Maka sebagai seorang penyanyi dan bisa menyanyi sambil menari, maka staminanya harus jaga ya, harus kuat. Nah, berbeda dengan yang ada di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini penyanyinya biasanya menggunakan kebaya dan juga di pinggangnya itu ada mengenakan stagen ya, supaya lebih kencang. Dan posisi atau gaya bernyanyi para penyanyi di Jawa Tengah ini bersimpuh, duduk bersimpuh, namun suaranya tetap terdengar merdu dan menarik. Ya, seperti apa sih ya? Penasaran ya? Nah, berbeda juga dengan masyarakat di Jawa Barat ya, khususnya di Sunda, di Cianjur. Nah, yang dikenal dengan sebutan mamaos atau momanca. Ya, mamaos adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Mencari tahu dulu ya apa itu mamaos. Nah, sejarahnya seperti ini. Pada awalnya mamaos dinyanyikan di kalangan kaum lelaki saja. Selanjutnya mamaos ini dinyanyikan juga oleh kaum wanita. Nah, banyak kaum perempuan yang terkenal dalam menyanyikan mamaos seperti Siti Sarah, Ana Ruhana, Ibu Imong, Ibu Ooh, Ibu Resna, dan sebagainya. Nah, bahan mamaos ini dari berbagai seni suara Sunda seperti ada pantun, ada beluk, dan sebagainya. Kalau di masyarakat Jawa, nah penyanyi tradisionalnya atau penyanyinya yang tadi kita kenal dengan menggunakan kebaya, duduk bersimpuh, menggunakan stagen dan sebagainya,
biasanya disebut pasinden, ya. Pasinden atau sinden. Ini sebutan penyanyi perempuan untuk daerah Jawa, ya, Jawa Tengah biasanya seperti ini. Nah, sinden adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi, mengiringi gamelan, dan umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Nah, menurut Ki Mujoko, pasinden berasal dari kata pasindalan. Nah, yang berarti kaya akan lagu atau melakukan atau melantunkan lagu. Sinden juga disebut waranggana yang berasal dari kata wara dan anggana. Wara berarti seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan anggana berarti sendiri. Jadi seperti yang dikatakan tadi, berarti pasinden adalah seorang penyanyi perempuan, ya, seorang penyanyi perempuan dan menyanyikannya seorang diri, ya, sinden, biasanya sendiri. Kalau sekarang sih udah bisa berbanyak, ya, banyak kita lihat banyak sinden. Tapi biasanya mereka menyanyikan ketika ada pertunjukan gamelan itu biasanya sendiri-sendiri dulu, ya. Bisa lihat, ya. Kalau ini dikatakan adalah siapa ini tadi? Ini adalah gambaran para sinden mempersiapkan diri dalam menyanyikan kalau ada pergelaran wayang, ya. Nah, seperti ini. Ini coba kita lihat, ya. Ini dia menyanyi sendiri, sedangkan teman yang lain nanti menunggu gilirannya, ya. Menunggu giliran, ya. Seperti ini. Duduknya bersimpuh dan mengenakan kebaya dan biasanya sangat ketat ini, ya. Tapi ini memang kekasannya dan biasanya mereka menggunakan konde, ya. Ini sanggul seperti ini, ya. Nah, kalau yang ini adalah mamaos, ya, dari Sunda Jawa Barat. Ini tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, sedangkan yang ini dari Papua, ya. Ya, mereka suka bermain tifa. Nah, ini gambarnya mungkin kurang jelas nih, ya. Tifanya tidak kelihatan. Ini mereka sering bermain, bernyanyi sambil menari dan itu menjadi kekasan. Jadi Indonesia sangat luar biasa, sangat kaya sekali akan budaya dan seni musiknya. Oh ya, nah ini adalah para penyanyi sinden, ya, para pesinden yang sangat terkenal di negara kita, di Indonesia. Ini ada tokoh-tokohnya, ada Ibu Waljina, ya, pasti kalian sudah mengenal tokoh ini, masih eksis, ya. Kemudian ada Ibu Titi Fatimah, kemudian ada Ibu Nurhana, ini beliau sangat terkenal, dan ini berdua ini saudara, Ibu Intan Sukoco dan Sundari Sukoco, ini saudara, ya. Ini yang masih eksis sampai sekarang ini, ya. Baik, yang selanjutnya adalah menyanyi lagu daerah secara unisono. Kalian pasti sudah tahu, ya, apa itu menyanyi secara unisono. Nah, menyanyi secara unisono adalah menyanyi bersama-sama tetapi dengan menggunakan satu suara saja, ya. Meskipun bersama-sama tetapi menyanyinya dengan satu suara saja, ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa satu suara? Maka perlu kerjasama, perlu kekompakan supaya suara yang dihasilkan adalah benar-benar kompak dan enak didengar. Maka sangat kerjasama, saling mendengarkan, feeling itu juga sangat penting di sini. Nah, musik dan lagu daerah dari Indonesia itu memang sangat beragam dan masing-masing mempunyai keunikan dan gayanya tersendiri. Pasti juga berisi nilai-nilai moral yang perlu diwariskan. Nah, banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang terbiasa bernyanyi dengan satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Ada pula lagu-lagu daerah yang ditampilkan dengan melakukan permainan tradisional. Ya, tadi kita udah lihat di atas, ya.
Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pengembangan dan pelestarian warisan budaya lagu daerah dapat dilakukan dengan tetap menyanyikannya sesuai dengan situasi dan kondisi tempat lagu tersebut harus dinyanyikan. Nah, untuk kita sebagai orang muda, sebagai pelajar, kita juga harus berjanji untuk menghargai dan melestarikan lagu daerah yang kita cintai. Ya, siapa lagi kalau bukan kita ya? Siapa lagi kalau bukan kalian sebagai orang-orang muda yang harus mencintai dan menjaga dan melestarikan bahkan mengembangkan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu tradisional kita. Nah, ini adalah salah satu contoh syair lagu Pakarena. Nah, lagu Pakarena ini berasal dari daerah Makassar. Kalian bisa mempraktekannya sambil melihat videonya di YouTube atau kalau sudah punya lagunya silakan sambil menyanyikannya ya. Baik, sampai di sini teman-teman semuanya penjelasannya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri kalian untuk ulangan dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Dan salam CHYBK. Sampai jumpa.